warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi di channel saya. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Lisa Putri Wihana dengan NIM 202033015 dari kelas 4A PGSD. Di sini saya akan mereview kembali materi yang sudah dijelaskan oleh Bapak dosen kami tentang materi media pembelajaran berbasis digital. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa materi yang ada dalam media pembelajaran berbasis digital itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi mengenai media pembelajaran digital. Media pembelajaran digital adalah media pembelajaran yang bekerja dengan data digital atau citra digital yang dapat diolah, diakses, dan didistribusikan menggunakan perangkat digital. Contoh dari media pembelajaran digital ada laptop, PC, smartphone, dan lain sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang mengenai urgensi media pembelajaran digital. Urgensi media pembelajaran digital itu dapat meningkatkan kemampuan pendidik, dapat meningkatkan mutu pembelajaran, dapat memenuhi kebutuhan siswa, dapat memenuhi tuntunan paradigma baru, dan dapat memenuhi kebutuhan pasar. Pemilihan media pembelajaran. Pemilihan media pembelajaran ini dilakukan pendidik ketika pendidik akan membuat alat peraga untuk mempermudah peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Pemilihan media pembelajaran merupakan suatu hal yang harus konsisten dengan tujuan awalnya. Selain harus konsisten, pemilihan media pendidik juga harus menakar kemampuannya, apakah dia bisa menguasainya atau tidak. Kriteria dalam pemilihan media yaitu kesesuaian dengan materi, tingkat kesulitan, biaya, ketersediaan, kualitas teknis. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai penggunaan model section. Penggunaan model section ini ada beberapa section, yaitu ada student, easy to use, cost atau time, teaching, interaction, organization, issue, networking, security, and privacy. Nah, student ini artinya adalah siswa. Kalau is to use itu mudah digunakan, cost atau time, biaya atau waktu, teaching, karakteristik pembelajaran, interaction adalah interaksi, organization issue, pengolahan masalah, networking, pemerluas jaringan, security and privacy, keamanan dan privasi. Nah, di sini student itu kan siswa harus memiliki kecakapan dasar, kebutuhan dan minat, daya akses, dan gaya belajar. Kalau easy to use adalah mudah digunakan. Mudah digunakan ini misalnya tata letak ringkas, tampilan antarmukanya mudah dipahami, kontennya mudah diperbarui, dan tersedianya pelatihan atau buku petunjuk penggunaan. Kalau cost atau biaya di sini maksudnya ada biaya produksi, perancangan materi, pembelian atau pengumpulan bahan, dan konsultasi dengan pakar. Nah, selanjutnya ada teaching and media selection, yaitu relevansi dengan pembelajaran. Relevansi dengan pembelajaran ini bertujuan memiliki tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, dan prinsip-prinsip media pembelajaran. Yang interaksi di sini ada encoder atau komunikator atau komunikan atau decoder. Itu termasuk guru sampai guru, selanjutnya ke email atau forum atau chatting atau kolom komentar atau live video dan sebaliknya. Selanjutnya guru itu ke siswa itu ada decoder, komunikan atau komunikator, dan decoder itu dan sebaliknya, saling sangkut paut. Terus ada organization isu yaitu pengolahan masalah di sini memiliki tujuan
Maksudnya adalah kompetensi warga sekolah, fasilitas pendukung, dana untuk pengembangan media, dan kreativitas pengajar. Kalau networking itu yaitu salah satu fitur yang berfungsi untuk menghubungkan siswa dengan komunitas ilmuwan dan sumber belajar yang berkualitas. Jenis-jenis dari networking adalah masyarakat, komunitas belajar dan ilmuwan, dan lain sebagainya. Kalau security and privacy itu berkaitan dengan keamanan diri dan perangkat yang digunakan, baik secara nyata maupun secara maya. Kalau rencana pembelajaran model Azure itu ada analysis learning, ada state and objective, select strategi, teknologi, media and material, utilize teknologi, media and material, require learners participation, evaluate and revise. Kalau analis learning itu ada karakteristik umum, kecakapan dasar, gaya belajar, motivasi, fisiologis. Kalau state, standard and objective itu ada audience itu pertanyaan tentang karakteristik siswa yang menjadi sasaran pembelajaran. Behavior itu kemampuan baru yang akan dimiliki siswa. Condition itu kondisi lingkungan dan peralatan. Degree itu ada tingkat akurasi atau kefasihan yang harus dicapai siswa dalam kompetensi tertentu. Select strategi, teknologi, media and materials. Itu ada memilih strategi pembelajaran, memilih teknologi dan media pembelajaran, dan memilih materi. Kalau utilize teknologi, media and material itu ada pratinjau teknologi, media dan material, ada persiapkan teknologi, media dan materi, ada persiapkan lingkungan, persiapkan siswa, dan penyediaan pengalaman belajar. Kalau require learning partisipan siswa yaitu kunci berhasil proses pembelajaran. Student center learning, caranya menggunakan media yang melatih produktivitas dan kreativitas siswa. Kedua, menggunakan media komunikasi untuk meningkatkan interaksi siswa dan pengajar. Yang ketiga, melaksanakan aktivitas belajar yang mendorong partisipasi siswa dalam mencari dan melaporkan informasi terkait topik pembelajaran. Nah, selanjutnya ada evaluate. Evaluate itu seperti evaluasi untuk melihat kemajuan atau kompetensi yang telah dicapai selama mengikuti proses pembelajaran. Penggunaan observasi perilaku siswa, memberikan tes, menilai hasil kerja siswa, dan menilai siswa dalam melakukan suatu kegiatan. Evaluasi strategi, media dan materi dapat dilakukan dengan teman sejawat dan siswa yang telah mengikuti proses pembelajaran sebelumnya, memberikan masukan terhadap rancangan pembelajaran yang telah dibuat. Sekian dari saya mereview materi media pembelajaran berbasis digital, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.